Oke, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, ya bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sangat amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari saat ini lihat kepada orang yang duduk di sebelahmu, lihat mereka, pandang mereka, dan katakan, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah belajar berjaga-jaga dan waspada ya di dalam hal yang berkaitan dengan seluruh area kehidupan kita. Ya, minggu lalu kita telah belajar ya di seri pertama, poin pertama ya bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam area pikiran kita. Saya review sebentar saudaraku ya. Jadi kita perlu berjaga-jaga ya, menjaga pikiran kita dengan baik agar pikiran kita itu tidak disesatkan oleh setan. Ya, lalu kita perlu menjaga pikiran kita sedemikian rupa agar pikiran kita itu jangan hanya dipenuhi dan dikuasai oleh perkara-perkara duniawi, tapi pikiran kita juga harus dipenuhi dengan ya kebenaran-kebenaran firman atau perkara-perkara rohani. Lalu area yang kedua yang harus kita jaga itu adalah mata kita, saudaraku sekalian. Jadi artinya kita perlu menjaga mata kita untuk terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, mata kita jangan tertuju kepada apa? Kepada manusia saja. Ya, jangan tertuju kepada hal-hal kehidupan ini. Kalau mata kita tertuju kepada manusia, itu berbahaya saudaraku. Kenapa? Ujung-ujungnya kita bisa menghakimi. Kita bisa menghakimi, kita berkata, "Dih, orang itu, ya tuh judes banget orangnya. Dah kasar sekali, nggak sopan." Ya, kalau mata kita tertuju kepada orang, kita berkata, "Waduh, ya pakainya luar biasa ya, mahal ya, lupa dia, ya. Lu lihat tuh, pakainya begitu mahal, tapi lupa dia sama orang susah banyak." Jadi saudaraku sekalian, kalau mata kita hanya tertuju kepada manusianya, lihat orang aja, kita bisa ya jatuh dalam dosa menghakimi. Ya, nah area yang lain yang kita perlu jaga telinga kita, saudaraku. Ya, kita mesti jaga telinga kita. Artinya telinga kita harus kita buka untuk apa? Untuk kebenaran firman Tuhan. Telinga kita mesti buka untuk perintah Tuhan. Nah, ini yang penting kita harus mengerti. Kenapa? Artinya telinga kita jangan kita buka untuk ya gosip, ya untuk cerita-cerita yang enggak jelas, ya untuk hal-hal yang kotor. Telinga kita nggak boleh buka untuk hal seperti ini. Lalu area yang keempat yang kita perlu jaga itu adalah mulut kita. Saudaraku sekalian, ya kita perlu jaga. Kenapa? Jangan sampai mulut kita itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, mulut kita itu jangan sampai ya mendatangkan kutuk, harusnya berkat. Ingat Matius 12 ayat 36-37. Ayat 37 di Matius 12 berkata apa? Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Karena di ayat ke-36 dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh seseorang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Ya, oleh sebab itu ya jaga mulut kita, jangan sembarangan ngomong. Ya, jangan sampai ya bukan berkat yang datang tapi kutuk. Oke? Nah, itu yang kita bahas minggu lalu. Saya percaya saudaraku sekalian, apabila saudara menjaga keempat area ini dengan baik, maka saudara telah berjaga-jaga dan waspada dalam ya hal yang berhubungan dengan seluruh kehidupan saudara. Ya, minggu ini saya akan lanjutkan poin yang kedua dari seri khotbah saya yang bertema berjaga-jaga dan waspada. Ya, nah sebagai orang Kristen, sekali lagi saya tegaskan penting sekali kita berjaga-jaga. Penting sekali kita waspada di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua kita perlu berjaga-jaga dalam waspada dalam hal apa? Ya minggu lalu dalam ya hal-hal berhubungan dengan area kehidupan kita. Minggu ini kita perlu berjaga-jaga dalam hal tipu muslihat iblis. Tipu muslihat setan. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-8. Ya, saudara boleh catat ayatnya dan lihat di screen, saya bacakan untuk saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, di sini saudara akan menemukan ya bahwa setan itu aktif sekali. Ya, setan tidak akan berhenti. Ya, dia akan mencari orang-orang yang bisa dia gagalkan, imannya dia jatuhkan, yang bisa dia mangsa, itu tidak berhenti. Jadi saudaraku sekalian, kita nggak bisa berkata kalau berjaga-jaga, gue berjaga-jaganya 5 jam, gue berjaganya ya 12 jam, nggak bisa saudara. Kita perlu berjaga-jaga setiap saat. Kenapa? Karena setan, karena iblis itu terus bergerak untuk mencari celah di mana dia bisa menggagalkan kita, bisa menghancurkan kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa berkata saya hanya perlu berjaga-jaga di dalam periode waktu tertentu. Nggak bisa. Ya, mesti selalu ya. Jadi sifatnya berkesinambungan. Kalau berjaga-jaga sifatnya berkesinambungan, saudaraku sekalian. Ya, kita contohnya menara jaga, saudaraku sekalian, orang itu mesti selalu ada 24 jam di menara jaga. Ya, sama dalam kehidupan kita, kita perlu berjaga-jaga senantiasa. Nah, perhatikan, sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, Anda dan saya, kita adalah pemenang. Ya, kita adalah pemenang. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus, lalu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka meterai kemenangan itu telah Tuhan berikan, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus ya. Ya, jadi Roh Kudus yang kita terima ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, itu adalah meterai kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 itu firman berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah. Karena kita milik Allah. Kita percaya, udah terima dia, udah dibaptis. Maka kita menjadi milik Allah. Dan kita berasal dari Allah. Anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, ayat ini dengan jelas mengatakan pada kita, ya, kita bisa menjadi seorang pemenang karena Roh Allah telah diberikan kepada kita. Setan tidak bisa mengalahkan kita sebab roh dari Tuhan itu, roh Tuhan sendiri itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yaitu roh setan, roh iblis. Ya, nah jadi ini saudara perlu mengerti terlebih dahulu bahwa saudara adalah pemenang. Ya, saudara adalah pemenang. Nah, pertanyaannya, mengapa Adam dan Hawa itu bisa dijatuhkan, bisa dikalahkan sama setan? Padahal Tuhan juga menaruh rohnya itu di dalam diri Adam dan Hawa. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 27, ya, kitab Kejadian pasal 27, ya, itu firman bilang begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Perhatikan, ya, nafas di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah ruach. Ruach, ya. Ruach itu berarti roh, berarti nafas, berarti udara, bisa berarti angin, ya. Jadi ketika Tuhan udah ciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan taruh rohnya, ya, Tuhan hembuskan nafasnya, rohnya ke dalam diri manusia dan manusia kemudian menjadi makhluk hidup. Kembali kepada pertanyaan, Adam dan Hawa punya roh Tuhan, tapi kenapa dia bisa jatuh? Dan bagaimana setan itu bisa menjatuhkan, bisa mengalahkan si Adam dan Hawa? Sederhana saudaraku, ya, setan nggak bisa hancurkan Adam dan Hawa, nggak bisa. Sama. Sebenarnya sebagai orang yang percaya, yang hidupnya dekat sama Tuhan, setan nggak bisa hancurkan kita, saudaraku. Setan tidak bisa menghancurkan hidupmu, setan nggak bisa hancurkan keluargamu, setan nggak bisa hancurkan bisnismu. Kalau engkau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tapi mengapa Adam dan Hawa bisa dikalahkan dan caranya gimana? Setan atau iblis mengalahkan dan menjatuhkan Adam dan Hawa melalui tipu daya atau disebut dengan tipu muslihat. Dan kita perlu mengerti bahwa setan menerapkan cara yang sama untuk mengalahkan dan menjatuhkan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen sekarang. Ya, sebenarnya bukan sekarang, dari dulu udah begitu.
Ya. Nah, untuk itu hari ini saya rindu sekali mengajak saudara untuk mengerti bagaimana setan itu menipu orang Kristen. Karena ketika kita sudah tahu, kita baru ngerti gimana kita perlu berjaga-jaga, saudara. Ya. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana setan itu menipu orang Kristen. Yang pertama, cara setan menipu orang Kristen adalah setan membalikkan fakta kebenaran dari Tuhan. Jadi setan membalikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setan itu menipu begitu banyak orang Kristen dengan cara yang sangat amat halus. Sampai saudaraku sekalian, orang Kristen kadang-kadang tuh sulit untuk membedakan ini datang dari Tuhan atau ini datang dari setan. Perhatikan, bukan tidak bisa dibedakan. Saya pakai kata sulit untuk dibedakan. Jadi artinya apa? Tipu muslihat setan itu bisa dibedakan. Bukan nggak bisa, bisa, tapi sulit sekali dibedakan. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak jeli, kalau kita nggak peka, kita nggak bisa membedakan. Oh, ini dari setan, ini dari Tuhan. Nah, kenapa? Kita perlu ingat. Alkitab berkata bahwa setan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan itu bisa membuat kita salah sangka, saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 14. Karena itu saudaraku sekalian, setan bisa membalikkan perintah Tuhan atau firman Tuhan menjadi jerat yang membuat orang Kristen itu melanggar itu perintah. Itu dia balikan sehingga orang Kristen gak sadar lalu melanggar firman Tuhan. Saya berikan contoh kasus, saudaraku. Saya berikan contoh dan melalui contoh ini kita bisa menemukan caranya. Kita mulai dengan Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 2 16 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan, ini ada perintah Tuhan kepada manusia, Jadi ayat adalah perintah Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita buka halaman berikutnya, pasal berikutnya, pasal 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-5. Saya mau mengajak saudara untuk melihat cara setan menipu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Oleh sebab itu setan masuk ke dalam ular. Ular itu berkata pada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa setan itu maha tahu tapi tidak maha kuasa. Oke? Saya mau Anda tahu, setan itu maha tahu tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa setan bisa maha tahu? Kenapa saya berkata setan itu maha tahu? Saudaraku sekalian, setan itu adalah roh yang dibuang oleh Allah dari sorga. Dia Lucifer, pemimpin pujian. Saking hebatnya dia memimpin pujian, dia merasa bahwa dia layak untuk disembah. Jadi kita tidak berbicara di sisi ini, tapi saya mau Anda mengerti. Dia begitu melawan Allah, menentang, dia ingin merebut kemuliaan Tuhan, Tuhan buang dia ke dunia yang gelap. Jadi pada waktu setan
dilempar dari sorga, dia berada di tempat yang sangat gelap, apapun gak ada. Seperti Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, gelap gulita menyelimuti langit. Itu setan udah ada, saudaraku. Setan udah ada di sana. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan mulai menciptakan dunia ini, setan dia tahu semua proses penciptaan yang berlangsung. Dia tahu Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan dia tahu Tuhan menciptakan manusia, bahkan dia melihat bagaimana Allah menghembuskan nafasnya, menaruh rohnya, bahkan apapun pesan dan perintah Allah kepada manusia itu setan dengar, setan tahu. Oleh sebab itu dia bisa bilang sama manusia. Tapi ingat ya, setan maha tahu tapi gak maha kuasa. Oleh sebab itu dia gak bisa mencampurin urusan penciptaan. Dia gak punya kuasa untuk itu. Nah, saudaraku sekalian, mungkin Anda berkata, hari ini kenyataannya setan itu berkuasa atas segalanya. Benar, nanti saya jelaskan. Ya, saya akan jelaskan. Oke, kita kembali. Saudaraku sekalian, di Kejadian pasal 3, 1-5 kita menemukan cara kerja setan. Dengarkan baik-baik. Kejadian, kita kembali kepada Kejadian 2:17 bagian B. Tuhan perintah, janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, perhatikan perkataan setan. Setan tahu. Setan bilang gini sama si Hawa, tentulah Allah berfirman. Perhatikan baik-baik. Semua pohon dalam taman ini jangan memakan buahnya. Saudara temukan bedanya? Ya. Lalu tuh perempuan itu jawab. Perempuan itu betulin. Hawa membetulkan ya apa kata setan. Di sini dia masih peka, masih jeli. Okay? Hawa bilang gini, perempuan itu pada buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan. Setan mulai dengan pancingan. Pasti Tuhan bilang semua pohon gak boleh makan kan. Oke, perhatikan dia mulai membalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia mulai membalikkan, memutar firman Tuhan. Setan bilang, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman enggak boleh dimakan. Hawa masih jeli. Masih peka, oh enggak. Tuhan bilang buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Oke, ayat ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, buah itu nanti kamu mati. Setelah di counter sama Hawa, ya perhatikan, setan putar balik dari jawaban Hawa. Setan kemudian mulai memutar ya fakta dari firman Tuhan. Karena Allah berkata kalau lu makan, lu raba tuh buah lu mati. Perhatikan selanjutnya ya, Kejadian pasal 3 ayat 4b sampai 5. Setan bilang begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya mau Anda mulai fokus. Tuhan bilang mati, setan bilang tidak akan mati dan akan seperti Allah. Sederhana sekali. Perintah Tuhan jelas sekali kepada Hawa. Tetapi perhatikan dengan cara yang sangat sederhana, halus tapi nyata, setan itu putar. Tuhan bilang mati, dia bilang enggak. Tuh dia pancing. Tuhan bilang kan enggak boleh makan kan? Hawa oh boleh, hanya pohon tengah-tengah taman enggak boleh. Kalau makan gue mati. Setan langsung bilang enggak mati, enggak bakalan mati. Menarik. Saudaraku sekalian, ketika Hawa mendengar, ya, Hawa mendengar bahwa setan bilang nggak akan mati, tapi malah bisa seperti Allah. Hawa berpikir, dia begitu dengar dia mulai berpikir. Apa yang Hawa pikirkan? Hawa berpikir, waduh, kami bisa seperti Allah, nggak akan mati loh. Tuh setan bilang nggak akan mati, nggak akan mati. Ini battle mind, ya, peperangan di dalam pikiran. Saudaraku sekalian, saya dikasih judul untuk pelayanan saya khotbah minggu depan di Kuala Lumpur. Sudah dikasih judul. Judulnya ya adalah battle mind. Saya dikirimin semuanya. Saya bilang, oh oke. Dan saya kaget gitu. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya dapat judul khotbah saya untuk minggu depan di Kuala Lumpur, battle mind.
Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Hawa mulai berpikir, duh bisa seperti Allah. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen gak sadar. Sebenarnya kadang-kadang perilaku mereka, kadang-kadang keinginan mereka itu ya ingin seperti Allah. Bisa mengubah segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat. Bisa menciptakan atau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang kita gak sadar perilaku kita seperti demikian. Pada waktu kita punya pergumulan, kita punya masalah. Ya, apa yang kita inginkan? Kita mau supaya segera. Begitu aku berdoa, segera. Saat ini juga sakit saya sembuh. Kita maunya begitu. Ketika kita bergumul, usaha kita, keuangan kita. Waduh, ini cek bakalan gak lewat nih, perputaran sedang macet. Kita mau besok langsung mujizat terjadi. Ya. Hati kita, keinginan kita seperti ini. Saudaraku sekalian, kita lupa bahwa ada yang namanya kairos, yaitu waktu Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah waktunya, dia sudah bilang begitu. Kalau memang Tuhan tahu, saudara ya perlu, Tuhan akan nyatakan mujizat. Sepersekian detik, begitu saudara berdoa, amin, mujizat terjadi. Tapi ada kalanya Tuhan tidak langsung lakukan mujizat. Mungkin Tuhan lakukannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat iman kita. Jangan lupa, Ibrani berkata bahwa setiap orang yang berpaling kepada Allah, setiap orang yang mau datang, setiap orang yang mau percaya pada Tuhan, dia masih beriman. Setiap orang berpaling kepada Allah, dia mesti beriman, mesti percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi saudaraku, ketika saudara bergumul, saudaraku sekali, ketika saya berdoa untuk pergumulan saudara, saya berdoa dengan iman kok. Artinya saya berdoa, saya rindu Tuhan menyatakan kuasa secepatnya, tapi saya tetap percaya pada kairos Tuhan, saya tetap berserah pada kehendak Tuhan. Ketika saya berdoa untuk saudara yang sakit, saya rindu saudara langsung alami mujizat. Saya percaya bahwa Tuhan juga bisa langsung lakukan mujizat. Tapi saya tetap percaya pada kairos Tuhan. Kembali. Jadi saudaraku sekalian, kadang-kadang kita gak sadar perilaku kita seperti ini, pengen seperti Allah. Segala sesuatu kita mau ya terjadi. Hati-hati saudaraku sekalian. Ketika Hawa berpikir bahwa mereka bisa seperti Allah, apa yang terjadi? Lalu dia percaya kepada apa kata setan. Hawa percaya kepada apa kata setan, lalu dia mengambil buah itu, dia makan. Perhatikan, percaya itu menghasilkan tindakan. Amin saudaraku. Ya, kita ke restoran, kita percaya makanan disajikan oleh restoran, kita makan. Saudara kan gak pernah periksa nih, dia makan tadi di dapurnya pertama bersih gak ya? Dia pakai sayurnya dicuci gak ya? Ya, waktu itu sayur dibeli, disemprot pakai pestisida enggak? Ya, lalu dia beli, oh ini ada udangnya segar enggak? Saudaraku sekalian, ketika itu restoran itu menyajikan makanan, kita enggak pernah pusing dengan proses dari mana tuh ya bahan makanan itu datang, bagaimana proses pengerjaannya. Oh, waktu goreng-goreng itu dia punya peluh, keringat jatuh enggak ke dalam ya? Kita nggak pernah mikir begitu, kita datang, kita makan, kita percaya apa yang disajikan dan kita makan. Kenapa? Karena percaya menghasilkan tindakan. Sama hari ini saudaraku sekalian, saudara dengar firman, saudara baca firman, baca Alkitab. Sederhana. Saudara lakukan nggak? Kalau saudara baca Alkitab, lalu saudara percaya, lalu saudara dengar khotbah dan saudara berkata amin, saudara percaya, saudara terima tuh firman, saudara akan lakukan kok. Pasti. Kenapa? Karena percaya, sebuah kepercayaan, rasa percaya menghasilkan tindakan. Itu hukumnya, itu sistemnya, itu alurnya. Lu percaya pasti akan menghasilkan tindakan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, coba kita mulai koreksi. Kalau kita berkata, aku percaya pada firman, ini saudara akan lakukan. Itu firman. Saudara akan hidup dalam firman itu, saudara akan jalan itu firman. Kenapa? Karena saudara percaya. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kita dengar firman banyak, kita baca firman banyak, baca banyak artikel. Tapi kita lupa, melupakan itu firman.
Bahkan waktu kita baca belum tentu kita percaya sepenuhnya. Oleh itu seringkali begitu kita baca dan kita tidak melakukan, tidak bereaksi terhadap tuh firman. Kita mesti meresponi setiap firman. Saudaraku, ya. Saudara bukan meresponi pakai mulut aja, amin. Begitu baca Alkitab, amin. Dengar hamba Tuhan khotbah, amin. Kita nggak bisa responi pakai kata-kata. Ya, kenapa? Karena kepercayaan, sebuah rasa percaya berhubungan dengan tindakan, bukan perkataan doang. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Lu percaya tapi lu nggak lakukan, sama juga nggak ada gunanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, begitu Hawa percaya berapa kata setan, Hawa ambil tuh buah, dia makan. Dan yang serunya, Hawa makannya nggak sendiri saudaraku. Ya, dia berikan kepada Adam makan. Ya, bagus dia sayang sama suaminya, tapi kadang-kadang rasa sayang itu harus benar saudaraku. Ya, kita sayang pada suami, sayang pada istri, tapi rasa sayangnya mesti benar. Ya, Hawa ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang dia jatuh dalam dosa, dia melakukan kesalahan, kadang-kadang dia nggak mau nanggungnya sendiri, mau nanggungnya bareng orang lain. Ya dia juga mau orang lain nanggung bareng dia. Contoh saudaraku, hati-hati. Saya pernah singgung sedikit minggu lalu. Gosip. Saudaraku sekalian, waktu ya ada teman saudara nelfon, lalu mulai ya menceritakan tentang seseorang, hidup seseorang, artinya sedang gosip. Saudara perlu berhati-hati. Ya, saudara nggak boleh meresponi. Ya, firman Tuhan nggak diresponi, tapi gosip seringkali diresponi dengan sangat baik, saudaraku. Ya. Lu cayo, oh ya, kapan terjadinya? Oh begini, oh ya gini. Wah seru, lupa kita. Oh kita mulai saring. Kemudian ya kadang-kadang waktu gosip seringkali kreativitas itu muncul dari dua pihak. Nambah ini, nambah itu, nambah ini. Makin seru. Perhatikan, jangan lupa. Matius 12. Setiap kata-kata si yang kita ucapkan harus kita tanggung jawab sama Tuhan nanti. Saudaraku sekalian, ketika dua orang gosip dan menceritakan sesuatu yang salah, karena belum tentu begitu. Kalau nggak begitu, saudara jatuh dalam dosa menghakimi. Ya, karena membicarakan hal yang membahas sesuatu yang belum tentu sebenarnya. Itu jadi dosa menghakimi dan dosa yang harus saudara perhitungkan nanti sama Tuhan. Kita kembali. Jadi saudaraku sekalian, ini dosa. Ya hati-hati, jangan begitu. Lain kali kalau ada orang nelfon mulai nanya itu, sudah tanya, hari ini lu sudah baca Alkitab belum? Oh, gitu. Lu tiasen, lu cayo aneh-aneh. Kemarin gue dapat firman bagus loh. Cara jawabnya begitu. Jadi saudara tidak terlibat dengan dosa orang lain. Amin saudaraku. Ya, atau saya kasih contoh, dosa persekongkolan. Sekongkol itu bukan ya sekongkol korupsi, sekongkol ya makan duit orang dan lainnya. Dalam gereja juga bisa terjadi dosa persekongkolan saudaraku. Ya, banyak contohnya. Ya, yang paling inilah yang sedang memang yang terjadi, yang sedang gereja kita lakukan. Contoh, gereja kita mau pasang LED, ya tambahan. Kenapa? Karena kita punya kebutuhan. Saudaraku sekalian, kita memasang sesuatu bukan sekedar untuk jadikan pajangan, tapi ada kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa? Pertama, itu bisa menjadi monitor untuk kameramen. Kedua, bisa menjadi monitor untuk kita tentang live streaming kita yang sedang berlangsung. Ini video yang tampil nanti di 2 LED baru, itu yang tampil di live streaming kita. Jadi begitu di sini yang masalah, kita tahu live streaming kita ada masalah. Jadi kita bisa cepat fix masalahnya. Ya, itu tujuannya. Nah, tapi mungkin ada yang berkata seperti ini contoh nih, tiba-tiba dengar pengumuman, mau kumpulin dana, ada LED, langsung dia telepon temannya. Aduh pusingnya, sudah ada satu yang besar loh, masih mau nambah lagi. Ya, udah ada satu nambah lagi, mau ngapain? Nangkap kan? Wah si boholu, lu hoa, wah si Milo, nangkap kan? Dia mulai mengajak orang gak usah kasih persembahan. Hati-hati saudaraku, ya. Ini saya sebut dengan persekongkolan, dosa persekongkolan. Hati-hati, ini terjadi bukan sekarang, dari zaman dahulu kok. Ya, Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu nggak boleh makan, buat habis makan dia kasih Adam. Nih, makan.
Jadi mereka berdua melanggar firman Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Jadi setiap kali saudara melanggar perintah Tuhan, maka ketika saudara tahu, gue ngelanggar firman Tuhan, gue dosa, saudara cepat datang pada Tuhan minta ampun. Ya, jadi kenapa bisa berdosa? Karena saudara melanggar firman Tuhan. Jadi begitu saudara melanggar firman Tuhan, saudara tahu saudara berdosa dan saudara boleh cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau saudara tahu saudara sudah berdosa, jangan simpan tuh dosa saudara. Ya, saudara tahu, gue salah sama Tuhan, bertobat. Tuhan kita makasih kok. Kalau saudara bertobat, sungguh-sungguh Tuhan ampuni dosa saudara. Oke, kita kembali. Saudaraku sekalian, kita lihat tujuan setan membalikan fakta itu apa? Ya, apa tujuan setan membalikan fakta kebenaran? Yang pertama, agar orang Kristen itu menjadi ragu, battle mind, peperangan pikiran. Ya, agar orang Kristen itu menjadi ragu terhadap kebenaran atau firman Tuhan. Kenapa? Karena keraguan akan menyebabkan ketidakpercayaan. Ketika saudara mulai ragu sama firman Tuhan, wah, nggak tahu benar nggak tuh nih firman? Ya, kenapa? Nih firman udah dari dulu sampai seperti sekarang nggak ada update-nya. Kalau biasa kan ada update nih. Ini dari dulu begitu. Ya, mungkin ada yang berpikir dari dulu masa dulu sama sekarang valid nggak ya? Jangan lupa, firman Tuhan berkata, firman yang dulu, sekarang, dan yang akan datang itu adalah iya dan amin. Artinya firman Tuhan nggak berubah. Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Itu firman berlaku sepanjang masa, valid sepanjang masa, cocok sepanjang masa. Ya, nah jadi saudaraku sekalian, perhatikan, ketika kita mulai ragu sama firman, maka kita akan tidak percaya. Dan kalau kita nggak percaya, kita nggak akan pernah, ya nggak bakalan hidup di dalam tuh kebenaran. Ya, itu pertama. Tujuan setan membalikkan fakta kebenaran agar kita menjadi ragu sama itu kebenaran. Yang kedua, tujuan setan membalikkan fakta kebenaran firman Tuhan ya adalah untuk membohongi perasaan orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen kadang-kadang mereka merasa bahwa gue ngerti apa yang baik, gue ngerti apa yang jahat, yang tidak baik untuk diri gue ngerti. Kadang-kadang ini berbahaya saudaraku. Kita nggak tahu kalau setan sedang membohongi perasaan kita. Ya, nanti saya akan hubungkan dengan contoh kasus. Ya, kita perlu berhati-hati. Oke, saya berikan contoh kasus biar lebih mudah mengerti. Keluaran 23-25. Kitab Keluaran 23-25 itu firman bilang begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini firman Tuhan. Lalu setan menipu banyak orang Kristen dan buat orang Kristen berpikir seperti ini. Oh, jadi kalau mau diberkati harus ibadah. Kalau enggak ibadah, enggak diberkati Tuhan dong. Tapi kenyataannya banyak kok yang enggak setia ibadah, enggak sungguh ibadah diberkati Tuhan. Ya, setan menipu kita. Yang penting bukan ibadah. Yang penting tekun cari customer. Ya, tekun cari kangtau. Rajin kerja pasti sukses. Itu setan taruh dalam pikiran kita. Ya. Jadi kalau enggak ibadah enggak apa-apa, enggak setia ibadah tidak apa-apa kok. Padahal firman Tuhan bilang, Tuhan berkata beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Artinya kalau kita setia ibadah dan ibadah sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati kehidupan kita. Bukan saja memberkati kehidupan kita. Yang menarik Tuhan bilang apa? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Maksudnya adalah apa? Yang Tuhan bicarakan itu penyakit apa? Dulu penyakit-penyakit mematikan, sampar dan lain sebagainya. Tuhan bilang, gue akan jauhkan dari hidup lu. Sama saudaraku, saya percaya satu hal. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah, ya, Tuhan akan menjauhkan penyakit-penyakit mematikan dalam hidup kita. Batuk pilek flu biasa, demam biasa. Tapi yang saya maksud penyakit-penyakit mematikan saudaraku. Ya, kanker, ganas, tumor, ganas dan lainnya.
Saya percaya kita ibadah sungguh-sungguh Tuhan jauhkan itu dari kita. Ya, kenapa? Itu firman-Nya. Tuhan bilang begitu. Tapi setan kan menipu kita, dia bohongin kita. Nggak usah ibadah, nggak apa-apa. Oke? Kasus yang kedua, saya contoh yang kedua. Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, taat. Tapi apa yang setan lakukan? Setan menipu kita dan membuat kita berpikir seperti ini. Oh, banyak orang Kristen sukses kok. Walau mereka tidak sepenuhnya taat melakukan perintah Tuhan. Setan suruh kita lihat. Lu lihat tuh, banyak orang Kristen ya mungkin ibadahnya bolong-bolong, tapi dia juga sukses. Ya, banyak orang, setan kasih tahu kita, banyak orang juga diberkati, tapi mereka nggak bayar persepuluhan sama dengan taat. Saudaraku sekalian, saya mau saudara mengerti. Ya, setan menipu kita dan mengatakan kita tidak hidup seturut firman, nggak apa-apa. Nggak taat kepada perintah Tuhan, banyak orang diberkati. Masalahnya saudaraku, ya, ketika kita bicara soal ketaatan, ketika Tuhan mau kita taat, ya, bukan masalah, saudara tuh bukan masalah diberkat, bukan. Tapi masalah adalah prinsipnya. Yang diukurkan kepada kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, yang Tuhan ukur kita itu adalah ketaatan kita kepada Dia. Bukan masalah dalam hal apa kita taat, tapi ketaatan itu sendiri. Sebagai orang Kristen, lo taat sama firman atau enggak? Nah, jadi ketika kita di hadapan Tuhan, ukurannya Tuhan pakai untuk mengukur, ya, itu adalah ukuran ketaatan. Coba, ketika Tuhan mengukur ketidaktaatan kita sama ketaatan kita begitu diukur, kira-kira berat yang mana? Berat tidak taat, berarti kita tuh orang yang gak taat sama Tuhan. Bukan dalam hal apa kita taat, bukan dalam hal ibadah, bukan dalam hal perpuluhan, bukan dalam hal baca Alkitab, bukan. Tapi saya mau Anda mengerti prinsipnya. Kalau perintah Tuhan sudah berikan, maka itu ukuran akan dipakaikan pada kita. Jadi jangan sampai kita ditipu sama setan. Contoh yang lain. 1 Korintus pasal 29. 1 Korintus 29, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nih, setan menipu kita caranya seperti ini. Dia menipu kita, dibuat kita berpikir. Enggak semua orang Kristen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi toh mereka memiliki segala sesuatu yang mereka bahkan yang mereka inginkan mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kita yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita yang bayar harga melayani Tuhan, kadang-kadang kita pengen sesuatu, kita perlu doa, kita perlu bergumul dulu. Nah itu setan taruh dalam pikiran kita. Mereka gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mudah kok punya segala sesuatu, mau apapun bisa. Kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita yang setia melayani, setia ibadah. Mau ini mau itu gumul dulu, bergumul dulu. Nah setan bilang, gak usah, lihat. Yang gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bisa kok, lu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan malah gak bisa. Nangkap kan? Setan putar balik. Setan kadang-kadang buat orang Kristen berpikir seperti ini. Saya gak tahu saudara pernah berpikir seperti ini enggak? Waduh, gue setia ibadah udah bertahun-tahun, hidupku biasa-biasa aja. Tuh lihat orang Kristen yang bolong-bolong malah sukses. Saya nggak tahu saudara pernah berpikir begitu nggak? Ya, kalau saudara pernah berpikir begini, cepat bertobat. Kita kembali, saya berikan contoh terakhir. Okay. Efesus 4 ayat 31. Okay. Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini firman Tuhan. Ya, kita mesti nggak boleh hidup dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya pertikaian, fitnah, kemudian dan kejahatan lainnya nggak boleh. Oke, ini firman bilang gini. Tapi setan mulai menipu dan membohongi perasaan kita. Seperti yang saya katakan, tujuan setan membalikkan fakta untuk membohongi perasaan kita.
Saudaraku sekalian, kadang-kadang ada orang Kristen bisa merasa seperti ini. Aduh, gua hidup dalam kepahitan. Kenapa? Gua tuh dilupakan. Saya punya teman, waktu dia sekolah, waktu dia kuliah, saya tuh berjuang loh, saya bantu dia. Ya, saya bantu dia waktu nggak bisa bayar SPP, saya coba pinjem duit. Ya, supaya dia bisa bayar. Dia nggak ngerti, saya ajarin. Ya, dia nggak bisa sekolah, saya bantu, saya tolong supaya dia berhasil dalam sekolahnya. Begitu kami lulus, ya jalan masing-masing kerja, dia sukses. Begitu sukses, suksesnya bukan tanggung, sukses besar. Begitu ketemu saya, seperti nggak kenal. Begitu saya minta tolong, dicuekin sama dia. Lalu Anda kecewa, marah, kepahitan. Setan bilang, lu kan dilupakan, lu gak diingat, kasihan deh lu. Setan mulai memainkan perasaan kita. Kita mulai hidup dalam kepahitan. Padahal kita tahu firman Tuhan bilang gak boleh hidup dalam kepahitan, gak boleh kekecewaan, gak boleh benci, gak boleh marah, gak boleh dendam. Tapi gak bisa. Setan bilang, oh lu lihat kan, bodoh sekali lu. Udah tolong dia, udah bantu dia, lu dilupakan. Padahal saudaraku sekalian, saya mau Anda mengerti, bisa melakukan sesuatu, bisa membantu orang, itu adalah sebuah kesempatan. Dan itu artinya kita bisa jadi berkat. Amin saudaraku. Karena Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia kita bisa jadi berkat. Pasti saudara bahagia kok kalau saudara bisa jadi berkat. Bisa tolong orang, bisa bantu orang, bisa dan lain. Saya katakan pasti ada sukacita waktu saudara melakukan sesuatu bagi orang. Amin. Jadi kalau kita bisa lakukan sesuatu, bisa bantu orang, bisa tolong orang, itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat sesuatu pada orang lain. Dan kita bisa jadi berkat. Itu mendatangkan sukacita. Tapi setan putar balik saudaraku. Membuat merasa kita ditinggal, dilupakan. Ya, sama. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang di dalam gereja, ya di dalam gereja setan juga suka menipu ya orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, setan menipu banyak sekali orang Kristen yang melayani Tuhan. Caranya sederhana. Setan buat orang Kristen itu berpikir bahwa saya telah melakukan banyak untuk gereja, untuk Tuhan. Saya telah sangat berjasa untuk Tuhan dan gereja. Ya, tapi kok gereja nggak kasih apresiasi ya ke saya, jasa saya nggak lain sebagainya. Padahal saudaraku sekalian, banyak orang Kristen lupa waktu mereka datang sebagai jemaat biasa, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Setelah satu waktu Tuhan mulai kasih kesempatan. Tuhan dan gereja mulai kasih mereka kesempatan untuk belajar, dilatih, ya, belajar untuk melayani, dilatih untuk melayani dan kemudian bisa melayani. Tapi banyak orang Kristen, banyak pelayan setelah melayani satu waktu merasa gereja sama Tuhan berhutang sama dia. Ya, telah berjasa. Ya gereja ini ada seperti sekarang karena gua. Jadi dia merasa gereja berutang sama dia, Tuhan berutang sama dia. Ya, dan ketika nggak dapat apresiasi apapun, kecewa. Lalu mulai marah, lalu kepahitan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Saudaraku sekalian, seperti tadi pagi saya baru ingat dan saya katakan gini, saya mencoba membayangkan. Tuhan, ya mungkin contoh gini, Tuhan lihat Dharma, ya Tuhan lihat Dharma, setiap hari itu gue kasih oksigen, gue kasih matahari, gue kasih segala sesuatu, gak usah banyak lah oksigen. Dan dia berkata, ini Dharma, gue udah kasih dia oksigen nih. Mungkin sekitar 20-an tahun lebih ya, anggap jigo lah 25 tahun lah ya, anggap 25 tahun Tuhan berpikir di itu, Dharma gue kasih dia oksigen 25 tahun, oke? 25 tahun. Sekarang tiba-tiba Tuhan tergerak datang cari Dharma, mah sini, gue tadi ngecek, gue baru ingat, hitung gue udah kasih lo oksigen 25 tahun loh, lama gak? Lama. Udahlah, kira-kira lu mau bayar gue gimana ya? Tuhan tanya Dharma, gimana lu mau bayar gue? Gue kasih lo oksigen nih, 24 jam. Ya,
Atau lu merasa kalau 24 jam kebanyakan, gue kurangin. 23 jam, ya 59 detik. Jadi, atau 2-3 detik lah gue tutup oksigennya. Jadi 2-3 detik kejang-kejang sebentar. Cukup, itu kok, atau Tuhan bilang, atau 5 detik kejang-kejang sebentar. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan bertanya begitu kepada kita, gimana kita jawab? Kalau Tuhan berkata, gue udah melakukan banyak loh untuk lu. Ingat gak, lu udah keluarga mau hancur nih. Gue pulihkan. Dan sekarang gue berkati. Nangkap kan? Atau lu udah menikah 6-7 tahun gak punya anak. Sekarang gue kasih lu anak. Kalau Tuhan bertanya kembali, apa yang telah dia lakukan untuk kita? Kira-kira gimana kita menjawab? Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya gak mau saudara tertipu sama setan. Jangan sampai perasaan kita tuh dibohongi oleh setan. Alkitab bilang gak boleh kita hidup dalam kepahitan, kok kemarahan, kegeraman. Oleh sebab itu kita gak boleh kalau memang kita ya dilupakan sama teman, sama orang yang pernah kita tolong, gak apa-apa. Yang penting kita masih punya Tuhan, amin. Dan kalau Anda pelayan-pelayan, jangan merasa bahwa Tuhan utang gua nih. Gue udah berjasa kepada Tuhan, di gereja sama Tuhan tuh utang sama gue. Coba kalau gak ada gue, jangan berpikir demikian. Jangan sampai setan tuh membohongi pikiran saudara, setan membohongi perasaan saudara. Kalau Tuhan tanya balik, kalau Tuhan tuntut balik, gimana? Atau saudara berkata, gue udah melakukan banyak, pokoknya gue udah melakukan yang terbaik untuk gereja ini. Dan Tuhan utang gue banyak. Oke. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang sama saudara, waduh lu tuh hebat sekali lu ya. Pokoknya karena lu gereja jadi luar biasa. Sekarang gue mau kasih lu penghargaan. Gue bawa lu pulang surga. Mau gak? Tuhan, gue belum kawin lu. Ya, belum ini, belum itu lu. Usaha sedang maju lu. Belum tentu mau saudaraku. Padahal ya ini contoh. Ya, kalau tiba-tiba Tuhan berkata, gereja sama gue utang lu banyak. Gue kasih lu penghargaan. Sekarang udah berangkat ke surga. Siap gak? Belum tentu siap. Karena kenapa? Ini yang kedua yang saya mau bahas dengan saudara. Yang kedua, cara ya setan menipu orang Kristen adalah melalui perkara duniawi. Cara pertama ya setan menipu orang Kristen ya dengan cara membalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Sekarang cara setan menipu orang melalui perkara duniawi. Ini yang kedua. Setelah Yesus puasa 40 hari, menarik saudaraku. Dalam Matius 4:3-10 saya bacakan. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Di sini, saudaraku sekalian, saya mau jelaskan sesuatu kepada saudara. Oke, saya mau jelaskan sesuatu. Tadi ada pertanyaan, ya seperti ini. Toh, setan itu seperti sudah sangat berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu, benar. Ya, perhatikan apa yang setan tawarkan pada Tuhan Yesus, kekayaan dunia dan lain sebagainya. Nah, apa setan bisa punya kuasa sedemikian luar biasa? Pada waktu Adam dan Hawa ditipu lalu dikalahkan sama setan, itu kuasa atas dunia ini dicuri, diambil sama setan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya perhatikan Kejadian pasal 1,
Tuhan berkata apa? Tuhan memberikan otoritas kepada manusia. Berkuasalah atas segala sesuatu. Taklukkan dan berkuasalah atas segala sesuatu. Tuhan memberi kuasa, otoritas atas dunia ini kepada Adam dan Hawa. Mereka berdua berkuasa, segala makhluk hidup, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada di tangan Adam dan Hawa. Tapi waktu mereka dikalahkan, itu kuasa, itu otoritas diambil sama setan. Oleh sebab itu setan berkuasa atas dunia ini. Ya, dia tidak berkuasa di sorga, tapi berkuasa di dunia. Sedangkan Tuhan berkuasa di atas sorga dan di dunia ini. Tapi setan hanya di dunia ini. Oleh sebab itu perhatikan, dia bisa menawarkan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Kita kembali kepada perikop di atas. Nah, saudaraku sekalian, perikop di atas memperlihatkan setan tahu apa yang Yesus sedang alami. Ya, lalu ada 3 hal yang setan coba suruh dan minta Yesus lakukan seturut keinginan setan. Kalau Anda baca perikop Matius 4:3-10, semua yang setan minta Yesus lakukan itu seturut keinginan setan, bukan Tuhan. Oke? Oleh sebab itu, saat Yesus lapar, Alkitab berkata, setelah 40 hari puasa Yesus lapar. Setan tahu loh, Yesus lapar. Saudaraku sekalian, setan tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu apa yang saudara alami. Oleh sebab itu, setan bilang gini, lu lapar kan? Lu jadikan tuh batu jadi roti. Itu pertama. Setan suruh Yesus lakukan. Yang kedua, apa yang setan minta Yesus lakukan? Setan minta Yesus menunjukkan kuasa ilahinya sebelum waktunya. Setan bilang, lu jatuhkan diri lu. Tuh firman kan bilang, tuh dia akan kirim malaikat menatang engkau sehingga kakimu gak terlantung. Saudaraku sekalian, Tuhan tahu kapan dia perlu menyatakan kuasa ilahinya. Jadi setan mau Yesus menyatakan kuasa sebelum waktu, tapi Yesus nggak mau. Oke, yang ketiga, setan menawarkan harta duniawi kepada Yesus, asal Yesus penyembahnya. Ini 3 hal yang setan suruh Yesus lakukan, seturut keinginan setan. Dari apa yang setan lakukan, perbuat atas diri Yesus. Saudaraku sekalian, kita bisa lihat, setan tahu apa yang manusia sedang butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan seringkali setan menipu manusia melalui kebutuhan mereka. Artinya kebutuhan manusia seringkali dijadikan pintu masuk oleh setan untuk menipu manusia. Itu celah yang sering setan pakai. Saat ini setan tahu kok apa yang paling manusia, apa yang paling kita butuhkan. Ya, setan tahu ada 3 hal yang paling penting, paling diingini, paling dikejar oleh manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ya, pangan, sandang, papan, makan, pakai dan tinggal. Ya, yang kedua kuasa atau otoritas. Itu paling dikejar, diinginkan. Lalu yang ketiga kekayaan. 3 hal ini setan tahu yang paling manusia mau, inginkan, kejar dan penting bagi manusia. Oleh sebab itu setan menipu manusia dengan membuat manusia merasa bahwa mereka perlu berjuang dalam hidup ini untuk mendapatkan keinginan mereka. Mereka mesti bekerja keras, mengandalkan kemampuan mereka kalau mereka memang mau bertahan dalam hidup ini. Dan mereka tidak perlu mengandalkan Tuhan. Ya, setan mau. Perlu andalkan diri lu, gak perlu andalkan Tuhan. Lalu setan membuat manusia percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya di dunia ini. Oleh sebab itu mereka tuh mesti berlomba. Ya, berlomba dengan tekun untuk menjadi yang terbaik, dengan bersekolah, dengan bekerja sekuat tenaga agar apa? Menjadi terkenal, menjadi kaya. Bisa punya segala sesuatu. Tidak ibadah ke gereja dengan setia, tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, serta saudaraku sekalian, ya, tidak mengasihi Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, enggak apa-apa. Itu yang setan bohongi. Itu yang setan buat kita berpikir seperti ini. Ya, hidup yang sesungguhnya sekarang. Setan membuat kita berpikir bahwa kehidupan yang sekarang ini, inilah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dalam dunia ini dengan segala sesuatu yang ada, inilah hidup kita. Bukan di sorga. Setan membuat manusia mementingkan perkara-perkara dunia, mengejar perkara duniawi.
Setan tidak mau manusia berpikir tentang sorga, mengejar perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita renungkan hari ini dalam kehidupan kita. Kecenderungan hidup kita arahnya kemana? Perkara duniawi atau perkara rohani? Saudara coba pilah-pilah, temukan. Kalau kecenderungan hidup saudara hari ini arahnya ya itu lebih besar adalah perkara duniawi, saudara perlu minta Tuhan beranugerah, memberikan saudara tuntunan, pimpinan, kekuatan. Sehingga saudara mengerti bahwa perkara duniawi itu tidak lebih penting. Karena segala sesuatu akan berlalu. Saudara punya deposito, obligasi, emas batangan, ya maupun emas lembaran, ya uang saudara apapun ketika saudara mati nggak bisa saudara bawa. Itu tipuan setan. Ketika saudara mati, berkilo-kilo emas disusun, dijadikan tatakan di peti mati saudara pun. Ya, walaupun ya dibakar, lebur sama saudara, nggak bisa saudara bawa kok ke sorga. Itu pun kalau masuk sorga. Saudaraku sekalian, jangan ditipu sama setan. Yang saudara bisa bawa ke sorga hanya dua. Pelayanan saudara, persembahan saudara. Itu ada firmannya kok. Hanya dua ini yang bisa saudara bawa atau saudara invest ke sorga. Yang lain gak bisa. Cash saudara gak bisa. Kasur bantal saudara isinya dolar pun gak apa-apa. Tidur saudara merasa enak karena tidur di atas dolar. Tetap mati gak bisa dibawa. Jadi saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan tertipu sama setan. Bahwa hidup kita itu di dunia ini. Lalu kita berpikir tentang semua kehidupan dalam dunia ini. Dan kita kurang memikirkan tentang perkara-perkara rohani atau kehidupan di sorga. Saudaraku sekalian. Oleh sebab itu banyak orang lebih cenderung mereka bayar harga untuk kehidupan di dunia dan perkara rohani sulit bayar harga. Kenyataan ini adalah kenyataan sangat disayangkan saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tertipu oleh setan dan mereka melakukan keinginan setan tanpa mereka sadari. Dan biasanya orang Kristen yang lemah itu adalah makanan empuk bagi setan. Saya akhiri saudaraku. Ya, saya akan sampaikan 3 tujuan ya setan menipu orang Kristen. Tujuan pertama ya adalah untuk merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Merusak hubungan antara manusia sama Tuhan. Ketika kita kompromi sama dosa, ya kita merasa nggak apa-apa kita berbuat dosa. Padahal itu tipu muslihat setan. Ya, kita kompromi sama dosa, ya itu membuat hubungan kita sama Tuhan rusak. Lalu tujuan setan menipu orang Kristen adalah untuk merusak kehidupan keluarga. Ketika setan berkata, lu kan nggak bahagia. Hidup lu gak bahagia kan? Udah cari istri baru, cari suami baru, cari orang baru. Kalau gak bahagia, itu setan tuh taruh pikiran-pikiran seperti ini dalam pikiran kita. Setan menipu kita. Ya, lalu ya setan kemudian menipu banyak anak-anak. Duh orang tua lu gak sayang lu tuh. Ya, udah gak pusing. Ya, mulai membuat anak-anak memberontak sama orang tua. Itu semua tipuan setan. Ya, yang ketiga tujuan setan ya itu menipu orang Kristen adalah merusak masa depan orang Kristen ya dalam hal keuangan. Ketika kita tidak hidup menurut firman Tuhan, saudaraku sekalian, kita nggak diberkati. Kerja keras, kerja setengah mati. Tapi Tuhan berkata apa? Amsal berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya kalau kerja keras, kalau nggak diberkati Tuhan, nggak akan kaya saudaraku. Ya. Sudah perlu mengerti, setan tidak pernah mau kita hidup di dalam berkat Tuhan. Hari ini, kalau saudara melihat banyak orang kok nggak sungguh-sungguh ke gereja, nggak sungguh-sungguh taat perintah Tuhan diberkati. Mereka kaya, saudaraku sekalian, perhatikan. Pernah dengar, orang kaya lalu tiba-tiba miskin, uang habis karena untuk berobat. Bukan sembuh, sakit mati malah. Dia udah habis, mati lagi. Banyak
orang-orang menghabiskan berapa banyak duit untuk berobat. Atau bukan saya berobat, duit kumpul banyak, tapi habis tuh hal-hal yang tanda kutip. Ditipu, dimakan orang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita diberkati. Bukan saja secara keuangan diberkati, cara kehidupan diberkati, tapi ada damai, ada tenang, bisa ya hidup dalam kesejahteraan. Ya, Tuhan jauhkan kita dari penyakit-penyakit mematikan. Jadi jangan tertipu sama setan. Kita perlu berjaga-jaga dalam tipu muslihat setan. Kita tundukkan kepala, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Renungan saudaraku. Hari ini kita perlu berjaga-jaga sedemikian rupa. Supaya kita tidak tertipu, pikiran kita tidak tertipu oleh setan, perasaan kita tidak tertipu oleh setan. Kita tetap masih sungguh-sungguh mengerti kebenaran daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mengcounter, melawan semua tipu muslihat setan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan akan menjadi perisai, akan menjadi kekuatan bagi kita. Bahkan menjadi senjata kita untuk mengalahkan setan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari sungguh-sungguh belajar untuk membaca Alkitab senantiasa, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Haleluya Yesus. Tuhan mau berdoa menyerahkan umat-Mu. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan memimpin setiap mereka. Sehingga kehidupan mereka adalah sebuah kehidupan yang senantiasa berada di dalam jangkauan Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang ada di depan mata Tuhan. Tuhan mau berdoa beri kekuatan kepada mereka. Hikmat, pengertian. Sehingga mereka bisa berjaga-jaga sedemikian rupa. Sehingga mereka bisa peka jeli terhadap tipu muslihat setan. Tuhan mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menyertai anak-anak-Mu. Berkati firman yang mereka dengar, sempurnakan itu firman dalam diri hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya.